saat kita sebenarnya saat kita sudah memasuki konsep denial gitu ya, atau penolakan, ini adalah hal yang wajar-wajar saja. Kalau misalkan nanti saya akan cerita bahwa setan itu sebenarnya ada atau enggak gitu ya, atau hantu itu ada atau enggak gitu ya. Nah, biasanya kita akan mengatakan denial, nggak mungkin tuh ada, gitu ya. Nggak akan ada yang seperti itu. Hantu, setan nggak ada gitu ya. Nah, saat kita mengatakan denial gitu ya, maka taunya ada langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu adalah fear ya, atau takut gitu ya. Nah, takut apa? Oh, takut ini kira-kira benar atau enggak. Jadi waktu kita denial, waktu kita melakukan penolakan, itu sebenarnya kita ada sebuah ketakutan gitu ya. Makanya ini adalah hal yang wajar Bapak-Ibu sekalian ya. Dan langkah yang selanjutnya itu jadi emosi gitu ya. Emosi bisa memastikan ini benar atau enggak ya. Jadi ada emosi di situ. Dan selanjutnya ada namanya resistensi ya. Ada kalau tadi denial, fear, marah-marah, anger, kemudian ada resistensi. Mendingan menjauhi aja lah. Gitu ya. Tapi setelah menjauhi, malah ada ketertarikan, Bapak-Ibu sekalian. Makanya ada istilahnya acceptance, malah menerima. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang tiba-tiba menjauh dari kita, itu sebenarnya tahapannya sudah lebih bagus. Ya. Resistance itu sebenarnya sudah proses dari sesuatu yang segera di-accept, ya, segera diterima. Oke. Kemudian setelah itu ada yang namanya tahapan kalau tadi yang namanya unconscious incompetent, gitu ya. Nah sekarang ada tahapan yang namanya conscious incompetent, yaitu mulai membuka diri, mulai openness, gitu ya. Nah kemudian ada yang namanya testing, relearning, dan kita menuju yang namanya enlightenment. Ini adalah sebuah proses, Bapak-Ibu sekalian, yang kita sebut tahap pembelajaran bawah sadar. Ini adalah penting sekali saat kita mulai memasuki sebuah pemahaman tentang metafisika, Bapak-Ibu sekalian. Jadi malam ini kita akan membahas sebuah fenomena-fenomena metafisika yang memang kita pahami dengan rahasia, yaitu melakukan fokus internal. Ya. Oke, sebelum kita memasuki bagaimana dunia lain, ya, saya mau memperkenalkan master pendamping saya, gitu ya. Beliau adalah Master Acalendra, gitu ya. Master Acalendra monitor, Om Aca, monitor Om Aca. Siapa? Suara gimana? Suara bagus Om. Oke. Oke, silakan Om Aca. Kita akan mulai dengan bagaimana sih sebuah konsep metafisika, gitu ya. Silakan Om Aca. Oke, terima kasih. Ini mohon maaf sebelumnya saya nggak bisa setel video karena lagi pakai HP nih. Kalau setel video ini slide-nya nggak kelihatan. Silakan Om. Ya. Oke, Mas. Sebelumnya Bapak Ibu, selamat malam. Salam sehat. Salam sehat semuanya. Malam ini jumpa ya, setelah sekian lama ini saya nggak aktif di kelas baik online maupun offline. Sebelum masuk ke materi metafisika, boleh di next slide-nya, Mas. Ini ingin tanya dulu nih, konsep dunia lain. Konsep dunia lain, Bapak Ibu boleh bantu di chat tentang dunia lain menurut Bapak Ibu, apa ini? Rumahnya hantu, dunia gelap, ngeri, alam gaib, siap, macam-macam juga ya. Oke, sekali alam gaib, mantap. Dunia kasat mata.
Biasa aja. Oke. Bukan dunia kita. Oke. Ini banyak beragam juga ya ternyata sudut pandangnya beragam juga ya Bapak Ibu ya. Dunia roh. Seru nih dunia roh nih. Oke. Ini game besar. Tak. Oke, mungkin itu cukup ya. Ternyata banyak ini juga ya, banyak jenisnya ya. Pandangan Ibu-ibu. Oke, mungkin kita sedikit. Oke Mas, next slide Mas. Astral, oke. Wah, ada Master Wit nih. Slide-nya yang ini ya Pak. Ada ketuanya dunia lain nih datang juga Om. Oke, ada ketuanya dunia lain ikut hadir di sini. Selamat malam Pak Widodo, apa kabar? Malam Master Kalendra yang ganteng, gagah, tinggi besar. Malam Master Andri yang jenius luar biasa. Malam Pak Widodo yang ganteng luar biasa. Oke Pak Widodo, mohon terima kasih sudah mau ikut bersama kita di sini Pak Widodo ya. Oke Mas Wira, langsung aja ke materinya Mas Wira. Siap. Yang ini ya Pak. Terus next. Mas yang ini. Langsung aja next. Lanjut. Yang ini Mas. Oke, boleh dari sini. Dari sini aja boleh. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita bahas yang lain sebelumnya, apa ya? Next saya Mas langsung bahwa ini adalah bagian dari materi metafisika hipnosis ya Bapak Ibu ya. Di materi metafisika hipnosis, model metafisika hipnosis kita ada tahapan, ada 3 yang kita pelajari di sana, yaitu satu adalah self mastery ya, bagaimana kita menguasai diri kita ya, menguasai potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Sebelum ini Mas Wira. Yang ini ya Pak. Oke, siap. Sampai ini aja. Di sana di sebelum ini Mas Wira masuk. Oke, next. Yang ini? Ya itu. Siap. Oke. Di self mastery, harapan kita adalah menguasai segala potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Termasuk di sana adalah bagaimana kita memanfaatkan yang kata orang adalah dunia lain ya Bapak Ibu. Dunia lain di sini nanti kita akan dibahas sedikit konsepnya apa sih dunia lain menurut pandangan dari modern metafisika hipnosis Bapak Ibu. Karena kalau dilihat tadi chatnya termasuk sangat beragam ya, apa yang disebut dengan dunia lain itu cukup beragam bagi Bapak Ibu. Sekarang kita mungkin pertama-tama kita berusaha untuk menyamakan persepsi dulu tentang apa sih dunia lain gitu ya. Oke Mas, next Mas. Nah ini kalau di sini kan kepercayaan umum ya bahwa dunia lain itu adalah keberadaan setan, hantu atau sebutan untuk dunia lain itu ya berhubungan dengan roh, makhluk-makhluk astral dan sebagainya. Dan itu umum adanya memang seperti itu gitu kan. Di kita juga apalagi kita bagi orang Indonesia yang percaya akan adanya kekuatan di luar diri manusia, dunia lain itu adalah sesuatu yang sangat tidak asing bagi kita, sangat lumrah untuk diri kita gitu ya. Nah, itu sekarang apakah benar apakah tidak gitu ya.
apakah benar atau tidak itu adanya. Kalau di model metafisika kita tidak memperdebatkan antara kebenaran atau tidaknya, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan itu untuk kebaikan kita ya, untuk kebaikan kita. Karena kadang kita tidak bisa menabrak belief, karena kita di Indonesia, terutama di orang Timur, itu adalah sesuatu hal yang sudah sifatnya belief system, sudah masuk ke dalam alam bawah sadar kita, alam pikiran bawah sadar kita. Dan karena kita diajarkan, baik itu dari adat budaya dan agama, diajarkan untuk percaya akan hal tersebut. Sekarang kan yang penting bagaimana kita memanfaatkan itu untuk kebaikan diri kita. Seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira setuju nggak Bapak Ibu? Kalau setuju kita lanjut nih materinya. Kalau enggak ya daripada jadi pertentangan kan mending kita stop ya. Setuju, Master. Kalian yang luar biasa. Setuju. Ya. Daripada rame setuju aja deh. Nah ini kalau udah daripada rame ini Setuju. nggak bisa ini. Saya juga setuju. Setuju ya. Ingin tahu nih bagi-bagi setuju nggak? Soalnya kalau ini diperdebatkan nggak akan selesai gitu kan. Kita sudah ngomonginnya masalah belief system di sini kan. Itu kalau terjadi perdebatan akan jadi debat kusir, sama seperti kita memperdebatkan mana duluan telur dan ayam gitu ya. Oke. Next Mas. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah apakah dunia lain itu ada gitu ya, seperti tadi ya. Ada. Ada bagi yang percaya, Master. Siap. Oke. Next Mas. Ini kira-kira ada nggak dulu Om? Iya itu makanya. Ada. Ada. Pasti ada, yakin ada. Ada. Oke. Wah, Bu Popon ada ya. Ada. Oke. Ya. Berarti Banyak yang ada nih Om, kayaknya Om. iya, berarti ini sepemahaman kita nih Om ya. Karena banyak nih, terutama di masyarakat yang saya alami. Oke, siap. Banyak nih, artinya bahwa dan itu tidak bisa dipungkiri, saya sendiri sering sekali mengalami sering dengar cerita gitu kan, banyak yang merasa mengalami fenomena seperti itu, mulai dari melihat sesuatu yang istilahnya mungkin secara orang banyak tidak bisa melihat gitu kan, atau mendengar atau merasakan sesuatu yang nggak sewajarnya lah bahasanya gitu ya, sesuatu yang unik yang memang memang tidak bisa dijelaskan dengan secara masuk akal gitu kan. Orang masuk akal nggak bisa, kok kayaknya nggak mungkin seperti itu gitu kan, tapi ternyata banyak hal itu dialami. Apakah itu sering yang menyebabkan kita percaya bahwa dunia lain itu ada. Oke. Kena Mas. Stop, back. Oke, sampai terakhir aja Mas. Oke, sip. Nah ini kalau dari sudut pandang psikologi, kalau kita ke bidang psikologi, orang-orang yang sering melihat atau seperti itu juga sering disebut sebagai penyakitnya adalah kena lagi sakit mental ya, terutama di bidang skizofrenia gitu, karena kondisi-kondisi itu juga dialami oleh orang-orang skizo, jadi mendengar atau melihat atau
merasa. Itu juga salah satu indikasi yang menyebutkan bahwa seseorang itu mengalami sakit skizofrenia itu. Nah, yang jadi masalah kan, itu kalau skizofrenia kan itu dialami hanya dirasakan, dilihat oleh satu orang aja gitu kan, si dia aja sih yang mengalami. Seringkali kejadian itu kan kita bahkan bisa dilihat rame-rame ya kan, sering dengar. Barusan saya beberapa hari yang lalu kebetulan ini saya dapat cerita dari teman-teman di sini yang dia melihat suatu kejadian yang nggak nyata gitu kan. Mereka lagi pada sembahyang, ada lebih dari grup gitu ya, lagi pada sembahyang ke suatu tempat. Tiba-tiba melihat ada gerombolan orang menari gitu ya, gerombolan orang yang menari, gitu kan. Dan itu dilihat orang ada. Nah, itu juga bingung juga kalau mengklasifikasikan sebagai skizo kan bingung nih. Apakah skizo bareng gitu ya, lagi orang skizo bareng ngumpul gitu kan, jadi tanda tanya juga. Makanya nggak mau akhirnya tetap terjadi adanya perdebatan nih, benar apa enggaknya gitu kan. Oke, sekarang tinggal kita balik lagi ke prinsip awal, kita itu ada atau tidak gitu kan. Yang penting bagaimana kita bisa memanfaatkan itu. Bahkan kalau kita mau bilang seperti ini kan ada yang kita percaya bahwa ada teknik ya, salah satu teknik yang sempat tren itu kan, yang namanya teman imajiner. Itu juga kalau di sendiri yang mempercayai, ya bisa jadi itu dibilang orang yang melihat dunia lain kan, hanya dia yang melihat teman imajinernya gitu kan. Apakah itu termasuk penyakit? Kalau penyakit ngapain kok dibuat jadi sebagai teknik pengobatan kan, itu kan aneh gitu kan. Berarti memang ada manfaatnya, tidak hanya sisi negatifnya, tapi memang itu ada sisi positif yang bisa dimanfaatkan dari kondisi tersebut gitu. Oke. Nah, di sini kami menyimpulkan bahwa ada 5 faktor nih yang mempengaruhi seseorang untuk bisa berhubungan dengan dunia lain tersebut. Oke, Mas, next. Satu, yaitu adalah ingin percaya atau memang percaya akan keberadaan dunia lain tersebut. Oke. Apalagi zaman sekarang nih, kalau lihat di YouTube ya, kalau pada mantau YouTube atau film atau acara-acara TV, itu banyak banget yang membahas tentang dunia lain, baik itu mulai filmnya, kadang ada reality show-nya, atau acara-acara hiburan yang memang berbaunya horor atau berbau hal-hal yang menyeramkan, hal-hal yang gagasannya adalah pikiran bawah sadar yang mengenai hal-hal yang bersifat supranatural seperti itu. Ini juga akan mempengaruhi akan bagaimana kita bisa masuk ke bawah ke alam itu, ya, bisa masuk ke kondisi dunia lain. Oke, next, Mas. Next. Di back bisa, Mas. Oke, stop. Ini kalau bicara tekniknya, fenomena berprasangka, ini kan disebut dengan pareidolia. Fenomena suara rekaman hantu, suara saat orang paranormal menginstruksikan untuk mendengarkan suara atau frasa tertentu, maka pikiran kita akan berusaha untuk mendengarkannya sehingga suara tersebut jadi nyata. Seperti itu contoh dari fenomena prasangka.
itu bisa dibentuk atau intinya bahwa pada saat seseorang itu dibimbing untuk merasakan atau mendengarkan hal-hal dari orang yang dipercayanya, itu bisa akhirnya itu bisa seolah-olah menjadi nyata, ya, bisa didengarkan oleh yang bersangkutan seperti itu. Oke, itu dari ingin percaya. Jadi makanya rasa ingin percaya itu yang menyebabkan kita bisa merasakan keberadaan akan makhluk-makhluk lain yang ada, ya makhluk-makhluk itu, gitu, makhluk-makhluk yang bersifatnya astral seperti itu, Bapak Ibu. Next. Oke, kedua, kondisi tempat, ya, atau keberadaan suatu tempat, terutama pada saat tempat itu sifatnya gelap atau sepi, gitu ya, itu akan memancing, ya. Pada saat kita berada di tempat gelap yang sepi, itu biasanya akan menimbulkan perasaan-perasaan, ya, yang tertanam dalam diri kita, baik itu perasaan kita bahwa kita tidak sendiri, bahwa kita sedang ada bahwa kita ternyata tidak sendirian, gitu ya, ada seseorang, seolah-olah orang-orang itu ada yang melihat, atau kita bisa mendengar gangguan suara tidak ada, bahkan itu indera pendengaran kita akan semakin tajam, gitu ya, sehingga entah suara di mana kita bisa menangkap. Itu biasanya terjadi pada saat kita berada di tempat yang sepi atau tempat yang gelap. Pada saat kita tidak menggunakan indera penglihatan atau tidak bisa menggunakan indera penglihatan kita, biasanya indera lain kita yang akan lebih dominan, untuk bekerja. Jadi kemampuannya itu biasanya akan meningkat seperti itu, ya. Nah, itu juga bisa membantu kita meningkatkan insting atau meningkatkan kemampuan untuk masuk di lain, gitu ya, atau cenderungnya sifatnya adalah insting atau intuisinya kita akan meningkat dengan seiring meningkatnya kemampuan indera-indera kita yang lain selain indera penglihatan. Oke, next. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan, atau mungkin Om Andri ada yang ingin ditambahkan? Oke, terima kasih Om Aca. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini saya kan tadi ada 5 hal, ya. Nanti ada 5 hal yang bisa pasti Bapak Ibu sekalian dapat menembus yang tanda kutip dunia lain tadi, gitu ya. Ya, jadi sekarang pertanyaannya adalah, pertama, kalau misalkan kita nggak percaya dengan dunia lain, ya itu nggak akan bisa ketembus, gitu ya, dunia lain. Jadi langkah pertama adalah kita mempercayai keberadaan dunia itu. Jadi kalau misalkan kita mempercayai aja, maka otomatis itu kita bisa menembus tadi dunia lain, ya. Nah, yang kedua, ini cara yang sederhana Bapak Ibu sekalian, yaitu berada di tempat yang gelap dan sepi. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sekalian kalau ada yang nggak percaya dunia lain, gitu ya, sederhana Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi artinya nanti cari tempat yang sangat gelap, gitu ya, di bawah pohon gelap, nggak ada sama sekali, nggak ada cahaya, gitu ya, dan itu benar-benar sepi, gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian duduk aja di situ, gitu ya. Nah, saat kita melakukan kondisi seperti itu di saat di tempat yang gelap dan sepi, maka otomatis ini secara alamiah insting kita itu jadi semakin tajam secara tidak langsung, itu juga langsung tajam. Nah, sehingga memaksa ada yang namanya pikiran bawah sadar bekerja dengan 2 cara. Satu, menganggap tidak terjadi apa-apa, padahal si bawah sadar merasa ada ancaman. Kenapa? Karena ada di tempat gelap dan tempat sepi. Yang kedua, menganggap ada ancaman, dan ini kita cuma seorang diri, gitu ya. Nah, itu yang membuat indera kita menjadi 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat lebih terjaga. Itulah yang kalau dikaitkan dengan yang tadi, yang pertama,
tergantung memori kita. Kalau memori kita banyak dimasukkan dengan unsur-unsur film horor yang kaitannya dengan setan, genderuwo, dan budaya lokal kita, otomatis kita akan mengkaitkan gelap dan sepi itu dengan memori-memori hantu-hantu yang ada dalam pikiran kita, gitu ya. Dan nanti jadinya nyata. Nah, itu adalah dua teknik yang sederhana, Bapak Ibu sekalian, yang dengan mudah dipraktekkan. Nah, sekarang pertanyaannya, nih Om Aca, kira-kira ada nggak yang mau mempraktekkan Bapak Ibu sekalian dua teknik ini aja, gitu ya? Pertama adalah, oh ya, saya percaya dia ada setan, gitu ya, setan yang di lokasi masing-masing lah, gitu ya. Yang kedua, cari tempat yang gelap dan sepi, duduk di situ santai aja. Nanti pasti ada sesuatu yang muncul sesuai dengan imajinasi yang ada dalam pikiran kita, gitu. Kira-kira ada yang mau coba Bapak Ibu sekalian? Nanti mungkin nanti malam kira-kira udah sepi banget. Siap mencoba Bapak Ibu sekalian? Master Andri. Iya. Di tempat saya udah nggak ada yang sepi, Master. Kuburan aja udah buat main gaple, Master. Oke. Jadi Pak Hari cari yang sepi ya, cari yang sepi, cari yang gelap. Nah, gitu aja rahasianya tuh, cari yang sepi dan gelap. Itu teknik yang sederhana gitu ya. Sehingga kan banyak ya. Kenapa sih banyak di desa, yaitu ketemu hantu-hantu gitu ya. Beda di daerah yang lebih rame itu lebih sedikit gitu ya. Karena itu tadi rahasianya Bapak Ibu sekalian. Saat Bapak Ibu sekalian misalkan nggak percaya sama sekali tentang hantu-hantu tadi gitu ya, atau dunia-dunia lain itu, ya otomatis nggak akan pernah ketemu gitu ya. Jadi langkah pertama adalah mempercayai atau mengiyakan gitu ya, sehingga filter mentalnya terbuka. Yang kedua, coba berada di tempat gelap dan sepi. Mungkin tadi Pak Hari cari kuburannya yang benar-benar tengah malam gitu ya. Kemudian nunggu mobil-mobil motor itu sepi. Nah, duduk merenung dekat kuburan situ ya. Ya, kalau bisa ya kasih stiker gitu ya. Om aja ya. Nah, duduk-duduk situ tanpa handphone. Ya, nanti lama-lama secara otomatis instingnya mulai peka gitu ya. Nah, itu yang kita sebut mulai bisa merasakan dunia lain. Oke, itu dua teknik Bapak sekalian yang sangat sederhana dan dijamin pasti bisa nembus nih. Gitu ya. Betul. Cakmin bakar, nggak usah bakar kemenyan, Cakmin itu cukup dua itu aja. Yang pertama percaya dulu gitu ya. Yang kedua ya tempatnya gelap dan sepi. Ya. Berada di tempat gelap dan sepi. Tak berada di tempat gelap dan sepi. Insting seorang akan semakin tajam. Ini mungkin memaksa pikiran masalah bekerja. Oke, Om Aca lanjut Om. Silakan Om. Baik, guys. Nah, ini seru Om. Habis ini Om. Silakan Om. Orang yang tercinta. Ini berdasarkan penelitian ya, tentang kehilangan orang yang tercinta, bahwa pikiran dapat memanggil sosok yang telah meninggal dunia. Oke, untuk mengatasi trauma rasa sakit setelah kehilangan. Salah satu survei pada tahun 71 di British Medical Journal mengatakan setengah dari janda di Wales dan Inggris mengaku pernah melihat pasangan mereka yang telah meninggal gitu ya. Jadi bahasanya mungkin roh dari pasangan mereka. Ini berdasarkan jurnal nih. Kedua, kejadian mengenai komunikasi dengan orang yang sudah meninggal ini juga bisa menyebabkan kelegaan atau bisa mengatasi rasa sedih yang dialami dari orang yang ditinggalkan. Ini juga kematian juga bukan salah satu pemicu pertemuan seseorang dengan makhluk gaib. Studi tersebut juga menunjukkan bahwa anak-anak yang dibully dan orang dewasa dengan trauma di masa kecil cenderung memiliki
fantasi paranormal. Oke. Ini teknik ketiga nih, tapi yang teknik ketiga ini sebaiknya nggak disarankan Om ya, jangan dicoba ya. Ini untuk teman-teman jangan dicoba ya cara ketiga ya. Ini Sangat, Om. sangat Jadi, tidak dianjurkan ya Om. Tapi ini ya, hal ini bisa jadi pemicu. Biasanya ya, penyebab seringkali orang itu mengalami perubahan drastis seperti itu ya maksudnya ya, perubahan drastis yang awalnya bahkan tidak percaya atau tidak bisa melihat dan sebagainya, itu tiba-tiba memiliki kemampuan karena biasanya mengalami kejadian ini seperti itu. Mungkin penekanannya di sana ya Bapak Ibu ya, bukan artinya ini teknik yang untuk dicoba gitu. Guyonnya gitu Om Henry ya. Oke, next. ini Om. Jadi Ya. ini pernah beberapa saya coba gitu ya untuk yang ketiga gitu ya. Jadi saat kita sangat mencintai seseorang, misalkan papa saya ya, almarhum ya. Saat kita benar-benar punya ikatan batin yang kuat, kita punya perasaan yang emosionalnya bagus gitu ya, Bapak sekalian, maka otomatis teknik yang ketiga ini kita bisa terkoneksi dan bahkan kita bisa ketemu lagi tuh, Bapak sekalian. Tapi dengan catatan tadi ya, kita meyakini bahwa ada dunia lain tadi. Yang kedua, tempatnya memang harus sepi dan gelap gitu ya. Dan yang ketiga adalah kita punya hubungan emosional yang tinggi gitu ya. Hubungan kasih sayang, hubungan kayak ya ke orang tua lah. Nah, itu nanti bisa dicoba Bapak sekalian. Dengan catatan punya keterikatan ya. Nah, ini bisa dicoba ya. Kalau di teknik hipnoterapi ada istilahnya chair terapi nanti Bapak sekalian. Jadi bagaimana kita memandu klien, di mana klien ini ingin bertemu sekali dengan seseorang dan seseorang itu sudah meninggal dunia. Nah, teknik chair terapi kita pandu klien sehingga klien itu bisa bertemu dengan sosok yang ingin ditemuinya dan sosok itu sudah meninggal dunia. Jadi teknik ini tadi kalau Mas Raja mengatakan bahwa ya bagi yang belum kehilangan ya nggak usah menggunakan teknik ini, tapi bagi yang pernah kehilangan sosok yang benar-benar dicintai gitu ya. Ya Bapak Ibu sekalian, itu tadi langkah pertama adalah percaya. Yang kedua adalah cari tempat yang gelap dan sepi. Yang ketiga, tinggal bayangkan sosok yang tadi, yang ditinggalkan tadi. Seperti itu. Nah, dan ketiga teknik ini silakan Bapak Ibu sekalian. Tapi dengan catatan ya Bapak sekalian ya, teknik yang kita ajarkan ini, yang kita sharingkan, ini mungkin ada yang berani, ada yang masih takut gitu ya. Bagi yang masih takut, kami tidak menyarankan Bapak Ibu sekalian karena ketakutan itu sendiri yang membuat kita tidak nyaman. Nah, tapi saya mau share, saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira kalau orang yang sudah meninggal itu dekat sama kita dan kita punya hubungan emosional yang bagus, kira-kira berani atau enggak nih Bapak Ibu sekalian? Bisa di chat ya. Ya Om Aca ya. Kira-kira berani enggak? Ini Om, kalau di Bali Om, kalau kami di Bali, biasanya kalau baru meninggal orang kita bahkan buatin ya bahasanya mungkin sesajen ya. Kalau kita di sini sebutnya sudah atau kunjung gitu ya. Yang tujuannya memang artinya memanggil nih kalau ada ya rohnya masih di jalan atau apa, kita panggil datang ke rumah, kita ajak biar diam di rumah gitu ya, sampai dengan prosesi misalnya penguburan atau pembakarannya dilaksanakan. Itu diajak di rumah Om, rohnya itu. Jadi dipanggil gitu istilahnya ya. Bahasa gampangnya ya, kita terjemahkan bahwa kita panggil nih orang misalnya orang tua kita yang meninggal atau orang tua kita meninggal atau saudara kita meninggal atau orang dekat kita meninggal, itu dibuatkan saja, maka tujuannya fungsinya adalah untuk memanggil roh tersebut biar tidak diam di jalan istilahnya. Seperti itu Om Andri. Bahkan ada di sini juga ada kepercayaan yang ya, setelah ini pun kita manggil pakai mediumship gitu ya, untuk memanggil jiwa atau roh gitu kan.
jiwa atau roh seseorang yang meninggal untuk kita menanyakan misalnya ada hal-hal tertentu yang memang masih jadi ganjalan dari keluarganya atau orang tuanya seperti itu bahkan dipanggil dengan media mediumship atau shamanisme, Om Andri, seperti itu, Om Andri. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Tadi Mas Rata udah menjelaskan tentang teknik-teknik yang biasa dilakukan secara local wisdom gitu ya. Yang pada intinya sebenarnya secara riset, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa sebenarnya pikiran itu dapat memanggil seseorang yang memang sudah almarhum sekalipun gitu ya. Nah, karena apa? Karena ada memori di situ. Bedanya memori komputer dengan memori di otak kita. Di otak kita, memorinya tuh ada emosi. Nah, disitulah. Ya, misalkan kita pernah mendengar, misalkan saya seringkali mendengar papa saya yang seringkali memberikan nasihat kepada saya. Nah, bedanya saat memberikan nasihat di situ ada memori audio. Tapi bedanya karena itu papa saya ada emosi di situ. Karena ada emosi, maka otomatis kita bisa memanggil seolah-olah kehadiran beliau secara powerful, artinya bisa melibatkan hampir nyatanya gitu ya, bentuk nyatanya. Nah, ini yang diciptakan oleh pikiran kita, Bapak-Bapak sekalian, gitu ya. Jadi kembali lagi ke pikiran kita masing-masing, karena secara riset memang pikiran itu dapat memanggil sosok yang sudah telah meninggal sekalipun, gitu ya. Tetapi dalam konteks nanti hipnoterapi, teknik ini yang kita sebut chair terapi, yaitu bagaimana caranya mengatasi trauma, karena misalkan kehilangan seseorang yang memang nggak siap itu dan menyebabkan trauma, dan bagaimana seorang hipnoterapis itu memandu agar si yang ingin dipertemukan itu benar-benar dapat dikomunikasikan kembali dan traumanya jadi lebih termaintain dan bahkan menjadi solusi. Kurang lebih seperti itu, Bapak sekalian. Oke. Gimana Bapak sekalian? Kita lanjut ke keempat ya, langkah keempat ya. Dan mungkin lanjut Om Aca, silakan Om Aca, konteks tentang kondisi yang keempat nih. Silakan Om. Oke Om, kita lanjut di kondisi keempat atau keadaan atau kondisi pikiran tertentu. Ya. Ini dalam artian mungkin ada bukti yang menyebut bahwa orang-orang dengan ada kelainan ya dari otaknya, dari alatnya ya, dari otak ini bukan dari pikiran tapi dari bendanya, dari fisiknya itu bisa membangkitkan atau mengalami hal-hal yang berhubungan dengan metafisika atau paranormal atau dunia lain atau dunia gaib gitu kan. Ini koaktif seperti LSO dan hal yang bahkan di sini ada aroma tertentu yang merangsang itu bisa juga mengalami fantasi spiritual gitu ya. Biasanya kalau untuk penggunaan obat-obatan ini, baik itu yang artinya obat-obatan dalam bentuk obat-obatan yang memang diciptakan oleh pabrik atau dengan alamiah, hal-hal yang bisa memacu orang menuju ke alam itu banyak digunakan Om, terutama ya kalau di dunia perdukunan ya Om, bahasanya perdukunan atau shamanisme sering menggunakan bantuan-bantuan seperti ini Om Andri. Mungkin ini adalah kondisi tertentu. Ini juga biasanya dialami orang-orang yang pernah mengalami seperti mati suri gitu ya, pengalaman koma, meninggal, mati suri lah, cenderung kalau meninggal kan ya mati hidup lagi seperti itu nih, biasanya juga sering menimbulkan fenomena atau kemampuan paranormal seperti itu. Oke, itu untuk teknik keempat. Teknik kelima.
Oke, main programming ya, seperti tadi. Main programming ini adalah teknik-teknik latihan, ya, teknik latihan yang memang fungsinya adalah melatih pikiran kita untuk menuju kondisi-kondisi tertentu. Biasanya disebut dengan kondisi pencerahan. Ini banyak tekniknya ya, banyak model pelatihannya gitu ya. Baik itu yang umum, yang tradisional yang sudah ada di masyarakat dari puluhan tahun lalu hingga teknik-teknik yang modern pun itu sering juga mengembangkan teknik-teknik untuk yang ini. Oke, mungkin itu Andri. Nanti teknik ini bisa dijelaskan lebih jelas oleh Master Andri Hakim kita ya. Oke Om, next. Silakan Om. Mungkin ditambahkan. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu tadi ada lima hal yang bagaimana kita bisa menembus dunia lain. Artinya kita melakukan fokus internal, di mana kelima hal tadi adalah cara yang paling mudah untuk menembus dengan catatan tidak menggunakan hal yang aneh-aneh. Kecuali yang tadi, yang kondisi tertentu. Kayak contohnya adalah magic mushroom. Jadi ada beberapa teknik ya, yang kita sebut back lagi Mas Wira, tolong. Jadi kalau tadi kita menggunakan jadi kayak oke lah, ada yang istilahnya kalau ini kita sebut halusinasi gitu ya. Nah, kenapa terjadi halusinasi? Ya salah satunya misalkan satu, demam tinggi. Jadi Bapak Ibu sekalian pernah nggak anak demam tinggi atau kita pernah demam tinggi itu kita ngelihat sabuk aja bisa jadi ular gitu ya. Pernah Bapak sekalian jadi lagi demam tinggi gitu. Nah, itu yang kita sebut sebagai kondisi pikiran tertentu. Atau misalkan kalau lagi naik gunung gitu ya. Nah, dengan oksigen yang menipis itu kadang-kadang ada halusinasi. Artinya ada kondisi-kondisi pikiran tertentu yang membuat kita jadi paranoid atau kita jadi halusinasi. Itu juga bisa terjadi. Atau biasanya yang tadi Mas Racalendra menjelaskan bahwa ada obat-obatan tertentu, mungkin dibakar, gitu ya. Ya biasanya istilahnya magic mushroom. Jadi ada tumbuhan-tumbuhan tertentu, kalau dibakar itu menimbulkan halusinasi. Ya mirip-mirip kalau opium dibakar gitu ya. Tapi ini kumpulan dari jamur ya, jamur-jamur, dan itu kalau dibakar otomatis dia menimbulkan halusinasi. Nah, ini teknik-teknik ini sering digunakan ke arah tradisional. Jadi kalau dulu untuk melakukan sebuah ritual tertentu ada yang menggunakan teknik ini. Artinya teknik ini sebenarnya tidak direkomendasikan Bapak Ibu sekalian karena tanda kutip bisa ketagihan, kecanduan dan lain sebagainya, gitu ya. Dan bagi sebagian tradisional tertentu gitu ya, menggunakan ritual tertentu, ini biasanya dikasih bumbu-bumbu ini tadi ya, ada sesuatu yang dibakar gitu ya, yang membuat seseorang itu mengalami yang kita sebut halusinasi, atau bahkan kalau dikaitkan dengan ritual tertentu kita mengatakan ini adalah fantasi spiritual, seperti itu. Oke, Bapak sekalian, itu 4 hal yang kaitannya bagaimana menembus dunia lain gitu ya. Dan yang kelima, yang terakhir ini sebenarnya teknik yang paling aman dibanding teknik yang tadi. Kenapa? Karena teknik ini kita yang memprogram diri kita sendiri. Artinya bagaimana kita menggunakan sugesti-sugesti positif, kita menggunakan kondisi hipnosis, kita menggunakan pikiran yang positif untuk memasuki tanda kutip dunia lain, dengan tujuan atau maksud yang spesifik gitu. Jadi memang dipersiapkan dan kita punya tujuan atau harapan tertentu terkait dengan memasuki dunia lain.
Ya. Nah, di kelas metafisika itu ada teknik yang namanya out of body experience, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita bisa tadi memasuki dunia lain, tanda kutip tadi, yaitu dengan meninggalkan badan fisik kita, sehingga sukma kita bisa keluar. Namanya juga out of body experience. Jadi sukma kita keluar, kita tembus yang tanda kutip dunia lain tadi. Dengan apa? Dengan memang mind programming, gitu ya. Oke, mungkin itu dari 5 hal yang bisa kita sharingkan untuk malam ini, Bapak Ibu sekalian. Mungkin Mas Raca Lendra ada yang mau ditambahkan, atau Bapak Ibu sekalian ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Silakan Om Aca. Monggo, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya sampai materi kita sampai bukan hari ini ya, sampai teknik ini ada yang ingin ditanyakan. Oke, kalau nggak ada, Bapak Ibu Master. Oh, Tanya, Pak Budi. Master. Silakan, Ya. Pak Budi. Ya. Gini, Master. Apa namanya? Apakah kalau kita bisa mengajak seseorang pergi ke dunia lain? Gitu, Master. Apakah kita bisa mengajak seseorang gitu ya? Ya. Oke. Oke, makasih Pak Budi. Nanti ditambahkan ya Mas Raca ya. Jadi konsepnya gini Pak Budi. Saat kita sama-sama memiliki niatan yang sama, dari catatan niatan yang sama. Contohnya misalkan ada hal spesifik yang memang kita tanda kutip perlu menterapi seseorang, gitu ya Pak Budi ya, menterapi seseorang. Contohnya misalkan ada seorang klien yang memang dikejar, dia punya halusinasi. Kita ngomong halusinasi aja ya. Kita punya dia punya halusinasi, dikejar-kejar sama makhluk tertentu, misalkan seperti itu. Maka otomatis kita sebagai terapisnya, kita memiliki tujuan yang sama, yaitu apa? Bagaimana memaintain atau mencari solusi agar makhluk yang mengejar klien kita itu bisa kita sama-sama eliminasi atau sama-sama kita hilangkan, gitu ya Pak Budi ya. Sehingga kita bisa ini Pak Budi, kita bisa melakukan yang namanya sinergitas. Ya, kita sama-sama hening bersama, kita sama memasuki sebuah peristiwa atau sebuah permasalahan itu bersama-sama. Dan itu bisa, Pak Budi. Tapi dengan catatan, pertama harus hening, yang kedua situasinya mendukung. Jadi kalau rame, menurut saya nggak efektif. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Ya, kalau bisa digelapin lampunya, seperti itu. Betul. Itu dengan catatan Pak Budi, harus sama-sama berkomunikasi. Sama-sama meniatkan antara kita dengan orang yang mau kita satukan. Ajak. Ya, betul. Dan itu bisa. Ya. Nah, seringkali paranormal di luar negeri sana itu menambahkan tadi Pak, magic mushroom tadi tuh. Ya, jadi sama-sama nge-fly kan gitu ya. Nah, ini yang tidak kita sarankan gitu loh. Karena untuk itu bisa jadi kecanduan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi kelima teknik ini adalah teknik yang umum ya, yang seringkali digunakan di belahan dunia manapun. Untuk apa? Untuk orang itu bisa masuk ke dunia lain gitu. Boleh tanya nggak? Ya. Terima kasih Mas. Ya, boleh tanya, saya mau tanya nih. Ya, silakan Pak. Siapa nih Pak? MKSA gitu. Oke. Silakan Pak. Selamat malam Bang Andri, master kita, sama suhu kita. Selamat malam. Pak D. Aca Lendra. Tadi dijelaskan dunia lain selalu dunia gelap, sepi. Apa nggak ada mungkin bisa dilakukan di tempat yang terang? Begitu. Yang kedua adalah ini bicara dunia lain selalu bahasanya jin, setan, iblis dan sejenisnya. Apa bisa dunia lain itu ke arah yang derajatnya lebih tinggi begitu, kayak resi atau apa begitu,
atau dewata atau tokoh-tokoh yang spiritual yang tinggi begitu yang kita jangkau. Terima kasih. Oke, makasih Pak. Jadi yang fenomena 1, 2, 3, 4 itu kita tidak memprogram dari diri kita gitu Pak ya. Nah, untuk yang teknik kelima, nah itu kita bisa memposisikan diri kita untuk menuju atau menginginkan yang kita tuju. Contoh misalkan, kalau kita tidak ingin melihat yang gelap-gelap itu, otomatis kita memposisikan diri kita langsung menuju yang dunia yang baik-baiknya saja. Contohnya dunia peri, dunia ratu, dunia ya itu seperti itu gitu ya. Itu bisa Pak. Nah itu dengan teknik kelima yang kita sebut sebagai mind programming. Bagaimana memprogram diri kita dan kita bisa setting. Saya nggak perlu ngelihat yang hantu-hantu itu nggak perlu karena yang saya butuhkan adalah bagaimana saya bisa menuju ke sebuah enlightenment atau pencerahan. Seperti itu Pak. Bisa nggak membangun komunikasi ketika kita masuk ke dunia lain yang derajatnya lebih tinggi? Pasti bisa Pak. Seperti itu. Dengan catatan bagaimana niatan kita Pak. Ya, karena kita bagi dua. Ada dunia insting, ada dunia intuisi. Nah, saat kita menggunakan dunia insting, maka di situ banyak emosi, banyak keinginan, banyak emosi-emosi terpendam. Itu adalah dunia insting. Tapi saat kita masuk ke dunia intuisi, maka kondisinya adalah kita receive the program sebenarnya. Bagaimana kita menerima dunia ini menjadi bagian dari diri kita tanpa kita ada ego yang berlebih. Kira-kira seperti itu ya Pak ya? Jadi konsep dari mind programming yang kelima ini, bagaimana kita bisa mereposisi diri kita untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Tanda kutip menuju ke spiritual yang sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Seperti itu ya Pak ya? Terima kasih. Oke. Wah, ini seru nih. Setelah Pak Samsul ya, setelah masuk ke dunia lain, apa yang harus dilakukan? Itu dia, Pak. Terkadang di situ ada yang namanya the message of nature. Ada pesan alam. Nah, pesan alam itu, sorry ya, agak di-mute dulu. Iya. Ada pesan alam. Pesan alam itulah yang setiap orang itu punya pengindraannya masing-masing. Semua orang itu punya keyakinannya masing-masing. Setiap orang itu punya alibinya masing-masing, gitu ya. Nah, yang dimaksud dunia lain itu sebenarnya kembali lagi Bapak sekalian, dunia yang ada di dalam internal diri kita. Bagaimana kita membersihkan diri kita, bagaimana kita menjadikan diri kita tadi. Kita mau ketemu yang dunia-dunia yang jelek atau kita mau ketemu dunia-dunia yang indah gitu ya. Ada yang belajar kanuragan ketemunya setan, genderuwo dan lain sebagainya. Tapi ada yang mempelajari ya ketemunya cuma peri gitu ya, putri atau misalkan begawan dan guru-guru sejati. Ada yang seperti itu. Dan ini semuanya ada di dalam pikiran kita Bapak sekalian. Semuanya ada di dalam niatan dan di dalam keinginan kita masing-masing. Tergantung dari apakah kita menggunakan intuisi atau kita menggunakan insting gitu. Oke, Bapak-Ibu sekalian, Om Aca ada yang mau ditambahkan? Kalau enggak kita akhiri ya Bapak-Ibu sekalian untuk malam ini. Silakan Om Aca, kalau enggak kita akhiri ya. Oke Om, mungkin sedikit aja Om tentang silakan, yang dibahas. Pak, siapa tadi yang bertanya tentang yang Mikasa. ini memang yang seperti yang dijelaskan Om Andre tadi 1-7 itu yang umumnya biasanya terjadi kan dikaitkan dengan hal-hal yang bersifatnya gelap Pak. Tapi mungkin bagi kita ini maaf nih Bapak pasti tinggal di Bali ya Pak ya? Halo? Itu biasanya kalau di sini kita tidak hanya mengkaitkan tentang hal itu artinya berhubungan dengan sifatnya baik itu misalnya kita positif maupun negatif itu juga berkaitan dengan itu termasuk seperti yang tadi Om Andri bilang tekankan bahwa tergantung niatan kita atau tergantung dari database kita seperti itu Om Andri. Nah,
untuk main programming ya karena kita memang memprogram ya Mas Andri ya, karena memang sengaja kita memprogramnya, ya otomatis yang kita program kan yang ya sesuai keinginan ya. Baik itu mau keinginannya pengen seperti artinya ngelihat yang segalanya gitu, mau yang jelek maupun yang bagus, atau hanya milih nih pengen ngelihat yang bagus-bagus saja atau orang-orang tertentu saja. Itu semua juga bisa karena kita yang memprogram. Betul, kan, Pak Budi. kita yang memprogram itu gitu kan. Oke aja gitu. Oke, mungkin itu sedikit tambahnya Om Andri. Oke. Ya. Jadi ini ada pertanyaan. Latihannya gimana? Latihannya gampang, Pak. Untuk awal nih ya. Untuk awal cari tempat yang gelap dan sepi. Nah, kemudian duduk santai. Kalau sudah terbiasa, boleh mau di tempat terang, mau di tempat rame, boleh-boleh saja. Tapi untuk awal, kita kan perlu mengaktifkan indera-indera perasa kita biar lebih peka gitu ya. Nah, jadi sederhana tuh, cari tempat yang sepi ya. Jadi Pak Budi gampang aja nih, cari tempat yang sepi, yang gelap, dah. Di kuburan nanti. Di kuburan, yang nggak usah di kuburan dulu gitu ya. Jadi nanti kira-kira jam 2 di mana semuanya motor-motor, mobil udah nggak kedengeran gitu ya. Nah, ini tinggal matikan lampu, gelap, nggak ada sama sekali lampu gitu ya. Dan sendiri ya, nggak bisa rame-rame nih. Ya duduk, diam, nah, seperti itu. Nanti secara otomatis indera kita akan lebih peka. Nah, di situ kita bisa menikmati fenomena-fenomena yang mungkin yang biasanya nggak kita rasakan dia kan hadir ya, gitu ya. Silakan dinikmati nanti ya Bapak sekalian, dicoba aja gitu ya. Tapi bagi yang masih ada rasa takut ya kita sarankan untuk menggunakan teknik yang nomor 5 ya, Pak Budi ya. Namanya mind programming. Nah, itu bisa dilakukan di tempat terang gitu ya. Kita bisa lakukan di tempat ramai juga. Izin Pak bertanya Pak. Silakan. Wah, ini jadi makin banyak pertanyaan nih. Silakan. Saya hanya takut salah menyimpulkan dari pembahasan ini. Kalau saya simak artinya dunia tersebut hanya ada di pikiran kita. Artinya hanya ada di pikiran kita. Saya garis bawahi di situ. Ya. Di luar itu sebetulnya itu tidak ada atau ada. Gitu. Kalau hanya ada di pikiran kita, kalau kita tidak berpikir ke sana, artinya dunia tersebut tidak ada. Saya hanya takut menyimpulkan, tolong diklarifikasi dan lebih dijelaskan. Terima kasih. Ya, makasih Pak Jimmy ya. Ya, jadi yang dimaksud dengan ada di dalam pikiran kita itu ibarat kita punya saklar, Pak. Ya, punya on off-nya. Saat kita on di dalam pikiran kita, yaitu ada. Tapi saat kita off, ya itu nggak ada. Itu aja, Pak. Jadi kembali lagi nih, Pak. Kita mau on atau mau off. Karena semuanya ada di dalam pikiran kita, artinya yang mengendalikan sebenarnya pikiran kita. Jadi malam ini, Bapak-Ibu sekalian, misalkan nih, kok tiba-tiba saya merinding, dan itu semuanya permainan dari pikiran kita, gitu ya. Kita mau on kan atau kita mau off kan. Kalau kita mau on, maka otomatis kita bisa melihat fenomena itu jelas sekali, Pak. Kalau kita berpikiran rambut panjang ya jadinya kuntilanak, misalkan seperti itu. Ya. Kalau misalkan kita lagi merinding, tiba-tiba ingat anak kecil, jadinya tuyul gitu ya. Karena apa? Karena memang sudah termindset di film-film horor tadi. Nah, jadi kita kembalikan lagi yang dinamakan di pikiran itu adalah kita yang menentukan sebenarnya Bapak sekalian, gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita kaji bahwa pikiran itu sebenarnya tidak terbatas ruang dan waktu. Sekali lagi ya Bapak sekalian, pikiran kita tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi pikiran kita bisa melihat masa lalu dan juga bisa melihat masa depan. Sebenarnya seperti itu, karena tidak terbatas ruang dan waktu. Yang bisa membatasi sebenarnya diri kita. Kapan kita bisa on, kapan kita bisa off. Seperti itu. Oke ya, mungkin itu untuk malam ini Bapak-Ibu sekalian. Ya, siapa nih, Pak?
Pak Agus. Oke, silakan Pak. Ya, gini, yang pertama, kebetulan rumah saya itu kalau orang Jawa dipagari itu sama bapak saya dulu. Nah, itu beberapa kali ada pencuri itu ketika masuk ke pekarangan rumah saya itu dia nggak bisa keluar, bingung dia. Tapi orang maling itu nggak tahu kalau itu di apa-apakan, jadi sudah 3 kali kalau nggak salah itu dia keluar nggak bisa, terus cuma bingung muter terus itu. Padahal dia nggak tahu kalau itu dipagari itu. Itu bagaimana. Kemudian yang kedua, saya sering bermain-main di dunia seperti itu ya. Itu kebetulan begini, beberapa teman bareng-bareng gitu seperti di tempat gelap. Nah itu kebetulan karena kalau itu saya mungkin halu ya, tapi tak terkendalikan gitu. Terus bagaimana cara mengendalikannya? Jadi misalkan 10 orang gitu di tempat gelap atau dianggap angker, kemudian dia semacam mungkin kesurupan, bukan kerasukan ya, karena halu tadi. Itu bagaimana cara mengendalikannya gitu, Master? Makasih. Oke, makasih Pak Agus. Jadi sekali lagi Pak Agus, saat rumah Pak Agus dipagari sama ayah dari Pak Agus gitu ya, otomatis Pak Agus punya memori di situ, artinya punya informasi, betul ya? Jadi misalkan ada informasi yang mengatakan bahwa orang tua Pak Agus ngomong kepada Pak Agus, kan seperti itu ya. Nah, saat informasi itu diberikan kepada Pak Agus, maka Pak Agus sebenarnya pikiran bawah sadar Pak Agus bisa memperkuat itu, Pak. Gitu ya. Makanya ada istilahnya ilmu itu diwariskan gitu ya. Kekuatan itu diwariskan atau kedijayaan itu diwariskan. Nah, saat Pak Agus menerima dan kita kembali ke cara pertama yaitu meyakini saja, itu otomatis jadi kuat, Pak. Seperti itu. Iya. Begitu juga tempat mistis, tanda kutip tempat mistis. Simpel. Kalau misalkan ada sebuah tempat yang katanya tempat itu bertuah gitu ya, itu cirinya sederhana Pak Agus. Ciri-cirinya banyak didatangi orang. Semakin tempat itu banyak didatangi orang, otomatis kekuatannya makin bagus. Karena apa? Banyak pikiran yang nempel di situ. Banyak mindset yang nempel di situ. Jadi pikirannya kuat. Kan seperti itu. Begitu juga rumah Pak Agus. Saat Pak Agus berpikir, oh rumah saya, kata papa saya atau kata ayah saya dipagari, yaitu terjadi lebih powerful gitu aja Pak Agus. Begitu juga ya Bapak-Ibu sekalian ya, saat ada yang mengatakan rumah kita ada penunggu gaibnya gitu ya. Saat kita mendengar itu dan kita percaya, ya tambah jadi Pak. Karena apa? Yang namanya dunia lain adanya di pikiran kita. Saat pikiran kita mengatakan ya saja, makanya jadi kejadian. Seperti itu ya. Nah, tapi hubungannya dengan pencuri tadi, Pak. Pencuri tadi kan tidak tahu kalau rumah saya itu dipagari. Nggak tahu memang. Dia nggak bisa. Kenapa dia jadi bingung nggak bisa keluar dari pekarangan itu gitu? Karena ada Pak Agus di situ. Kalau rumahnya sudah dijual, ditempatin orang lain, nggak bekerja, Pak. Paham? Iya. Ya, misalkan rumah Pak Agus dijual. Yang nempatin bukan Pak Agus lagi, nggak akan bekerja. Paham, Pak? Dia bekerja karena masih ada Pak Agus di situ. Yang sisi yang pekerja yang mana? Maksud saya, kan mungkin kalau saya di situ kan meyakini di situ ada hubungan dengan saya. Dengan orang yang lain kan tidak ada hubungannya, begitu loh maksud saya. Dia juga tidak tahu kalau rumah saya dipagari. Kalau tahu mungkin malingnya udah nggak berani masuk gitu. Itulah dia masuk, kemudian mengambil barang, dia mau keluar itu nggak bisa, akhirnya tertangkap. Itu udah 3 kali terjadi seperti itu gitu. Iya Pak, kayak persis Pak. Kayak misalkan kita mau ada pilkada, kenapa Bapak milih si dia gitu Pak? Mirip-mirip kayak gitu. Kekuatan itu seperti itu, ketua pikiran. Gitu Pak ya. Jadi saat Pak Agus ada di rumah itu, maka kekuatan pikiran Pak Agus bekerja. Dapat dari cerita ayah untuk dipagari tadi. Tapi kalau misalkan Pak
sudah nggak di rumah itu lagi, udah dijual rumahnya, kan gitu ya. Ya pencurinya ya bebas saja, ya nggak bekerja lagi kekuatan pikiran itu, seperti itu. Nah itu adalah salah satu teknik yang kita sebut mind programming nanti, gitu ya. Untuk apa? Untuk materialisasi dan proteksi. Nah itu nanti ada di metafisika, seperti itu Pak. Itu alami, gitu ya. Nah kalau misalkan tadi pertanyaan kalau halu tadi ya. Jadi misalkan dari 10 orang, yang satu tiba-tiba panik gitu ya, yang kita sebut dia bereaksi atau dia karena mungkin ketakutan, karena mungkin nggak nyaman gitu ya, maka dia meluapkan emosinya dia gitu ya. Tekniknya seperti apa? Ya dibawa keluar dari kondisi yang tidak nyaman itu, Pak. Jadi tempatnya harus dipindahin dari tempat itu. Itu langkah yang paling sederhana. Kan gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi tempatnya gelap, dia dipindah tempat jadi yang lebih terang, lebih nyaman. Gitu aja Pak, itu langkah pertama. Gitu ya. Tapi pertanyaan kalau tengah malam gimana gitu ya? Nah, itu sudah pernah saya lakukan. Jadi itu kan tidak hanya sekali ya, saya coba sering seperti itu. Begitu dia seperti orang kesurupan itu, ya mungkin kesurupan tapi tidak kerasukan ya. Itu saya susah mengendalikannya. Lampunya sudah saya terangkan, saya pindahkan di tempat lain. Tadi ada kalau bahasa Jawanya itu isi mencicil gitu. Nanti di kelas metafisika diajarin itu, Pak. Ya, nanti ada tekniknya, Pak. Jadi kan langkah yang sederhana tadi. Kalau dipindahkan masih belum, yaitu ada kita sebut sebagai tekniknya. Jadi ada prosesinya gitu ya. Itu ada tekniknya, Pak. Kan gitu ya. Iya. Iya. Terima kasih, Master. Oke, bagus ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk malam ini kita akhiri dulu. Kita ada kelas yang namanya metafisika hipnosis ya, Mas Racalendra. Itu bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mempelajari metafisika lebih lanjut dan ingin mendalami tadi dunia-dunia secara internal, maka nanti kita ada kelas mulai hari Senin gitu ya. Nanti untuk informasinya bisa menghubungi Mas Wira dan admin IHC gitu ya Bapak sekalian. Oke, Om Aca kalau nggak ada kita akhiri untuk malam ini. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian jika ada hal yang kurang berkenan. Dan saya dan Mas Racalendra mengucapkan terima kasih atas atensi dari Bapak Ibu sekalian. Dan kita berharap hari ini jauh lebih baik pada hari kemarin dan hari esok jauh lebih baik daripada hari ini. Dan kita semoga selalu sehat. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu sekalian, protokol kesehatannya tetap dijaga. Dan bagi yang masih bermasalah, baik itu keluarga kita maupun lingkungan sekitar kita, baik permasalahan kesehatan maupun finansial, kita doakan Bapak Ibu sekalian secara bersama-sama, mudah-mudahan hari esok jauh lebih terang daripada hari ini dan mendapatkan banyak solusi dan keajaiban buat mengatasi berbagai macam permasalahan. Saya dan Mas Racalendra pamit mundur Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke silakan. Terima kasih Master. Terima kasih Master. Silakan Mas Wira. Baik, terima kasih Mas Randri dan Master Aca. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya untuk malam ini. Kita akhiri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Kita live bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. 1, 2, dan 3. Selamat istirahat. Terima kasih Master. Master kasih. Terima kasih. Sukses Bapak Ibu sekalian. Sampai selalu. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih Pak Aca. Selalu berlimpah. Andri. Amin. Andri selalu tersenyum itu akhirnya ahli surga Mas. Amin. Ya Rabbal alamin. Ahli surga semua. Amin.
Sampai jumpa. Mohon maaf Bapak sekalian jika ada kesalahan-kesalahan. Master Oke. Salam sukses selalu Bapak Ibu sekalian. Izin Selamat, lift. selamat istirahat Mas Andri dan Bapak Ibu semua. Siap, makasih Mas Wira. Terima kasih Mas Wira. Ayo Yang kita ganteng luar biasa. istirahat bareng-bareng ya. Oke. 1, 2, 3.